Ini aturan baru tes hingga penilaian kelulusan CPNS 2021. Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru mengenai calon pegawai negeri sipil CPNS. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021, tentang pengadaan PNS. Dalam aturan yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, ini dimuat mengenai salah satunya ketentuan pelaksanaan, penilaian, dan perhitungan nilai untuk bisa lolos seleksi kompetensi bidang (SKB). Pertama, mengenai materi SKB yang tertuang dalam pasal 42 yang dilakukan menggunakan sistem chat. Materinya adalah mulai dari psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, hingga tes praktik kerja dan wawancara. Kedua, untuk ketentuan penilaian tes SKB di pusat tertuang dalam pasal 44 yang dibagi menjadi 3. 1. SKB dengan sistem chat merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. 2. Dalam tes wawancara pada SKB, selain dengan sistem chat diberikan bobot paling tinggi 30% dari nilai SKB secara keseluruhan. 3. Jika ada jenis atau bentuk tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikasi kompetensi diberikan bobot paling tinggi maksimal 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Sedangkan untuk penilaian SKB di instansi daerah tertuang dalam pasal 45 yang berisi 1. Pelaksanaan SKB di daerah menggunakan sistem chat yang diselenggarakan oleh BKN. 2. SKB dengan sistem chat merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan. 3. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan. Ketiga, mengenai pengolahan hasil integrasi nilai seleksi SKD dan SKB tertuang dalam pasal 48 Permenpan ini. Dituliskan untuk pengolahan hasil nilai dilakukan dengan penggabungan nilai SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%. Dalam pengolahan hasil nilai ini, jika pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai ini, maka akan dilakukan penentuan kelulusan sebagai berikut. A. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi. C. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma, sarjana, magister. Sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas, sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Keempat, mengenai pengumuman hasil akhir seleksi yang akan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, PPK, secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas.